Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri din wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Faiz SAG MAK selaku dosen pembimbing praktek ibadah, dan tak lupa teman-teman kelas A jurusan matematika yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tak pernah berhenti memberikan hidayah bagi umatnya. Atas nikmat dan berkah Allah, kita dapat mendengarkan ceramah ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah adalah pemurah adanya, sehingga Ia akan selalu menuntun hidup umat yang mengasihinya. Kedua, sholawat dan serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kultum singkat kali ini saya akan membahas mengenai sholat. Allah dan Rasulnya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Adalah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Analogi paling sederhana tentang sholat dalam agama Islam yaitu sholat sebagai tiang sebuah bangunan yang bernama agama Islam. Apabila tiang tersebut rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga atau pondasinya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jelas kita baca dalam ayat tersebut bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib untuk dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang besar juga. Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihi mala'atuhuma wal habwa. Yang artinya tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu pahala salat subuh dan isya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari tersebut memberikan kejelasan akan keutamaan salat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaannya yang bisa kita raih. Salah satunya yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain, Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekadar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi lebih dari itu, sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa adanya rasa sesal dalam hatinya? Berapa banyak anak muda zaman sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena menonton bola semalaman? Berapa banyak pula pekerja yang meninggalkan sholat hanya demi pekerjaannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak masuk ke dalam orang yang seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara seseorang mukmin dengan kafir adalah salatnya. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang disebutkan di atas? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'un tentang orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil muswallin alladzina hum 'an shalatihim sahun, yang artinya celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang lalai dalam salatnya dengan kalimat celaka. Kalimat celaka ini biasa juga Allah pakai untuk menyifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap salatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad di atas
dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir yaitu sholatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, kemudian keikhlasan dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebagai pelecut kita dalam beramal, Allah memberi ganjaran yang tidak tanggung-tanggung bagi siapa saja yang menaati perintahnya. Dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah SWT berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Akhirnya, sebelum saya selesai kultum ini, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.